Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang mikroba simbion pada manusia dari mata kuliah mikroba simbiotik. Perkenalkan, saya Putri Utami dari NIM 2019-38012. Saya Valin Musriadi, NIM 2019-38040. Saya Tri Handayani Salsasku, NIM 2019-38014. Saya Eden Jessica Hijau Besi, NIM 2019-38007. Saya Esam Brawer, NIM 2019-38050. Kami dari program studi S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Papua. Keragaman mikroba di tubuh manusia. Telah kita ketahui bersama bahwa mikrobiota itu sama dengan flora normal atau sama dengan endogenous flora. Terus mikroorganisme yang umumnya ditemukan pada bagian tubuh individu dengan kondisi tubuh normal, yang artinya dikatakan sehat. Nah, host atau inang pada tubuh manusia sebagai mikroorganisme yang menjadi tempat bagi organisme lain. Kemudian pada patogennya, mikroorganisme yang menginfeksi dan menyebabkan penyakit. Kemudian tubuh manusia adalah habitat mikroorganisme, kemudian keberadaan pada mikroorganisme dalam tubuh manusia melebihi jumlah sel manusia sendiri, yaitu perbandingannya 1:100. Kemudian di sini banyak sekali jenis mikroba simbion pada tubuh manusia, pada mulut, hidung, pada kulit, terus pada usus. Kemudian pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa mikroba yang terbanyak terdapat di usus, yaitu 10⁻⁹ hingga 11, sehingga jumlah bakteri yang berkolonisasi pada bagian tubuh manusia yang berbeda. Jumlah adalah per gram jaringan yang homogen atau cairan, atau per sentimeter persegi luas permukaan kulitnya. Di sini kita bisa lihat jenis-jenis mikroba yang terdapat di tubuh manusia. Yang paling umum ada Streptococcus mutans, kemudian ada Streptococcus aureus, terus ada Streptococcus pneumoniae, terus ada E. coli dan Helicobacter pylori. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba yaitu 1. Jumlah dan jenis nutrisi, kedua pH, ketiga sifat reduksi dan oksidasi, keempat resistenssi terhadap senyawa antimikrobial lokal, yang kelima temperatur, yang keenam kelembapan. Jenis interaksi mikroba yang memiliki hubungan antara komposisi nutrisi dan produksi senyawa metabolisme dari organisme lain. Di sini jika komposisi nutrisi semakin tinggi, maka produksi senyawa metabolisme dari organisme lain semakin tinggi. Dan jika komposisi nutrisi semakin rendah, maka produksi senyawa metabolisme dari organisme lain semakin rendah. Yaitu 1. Fetus dalam keadaan sehat. Kondisi steril sampai membran ketuban atau membran chorion pecah. Yang kedua, selama kehamilan sampai kelahiran, terdapat 3 bagian, yaitu mikrobiota dari saluran genital ibu, yang kedua kulit dan saluran pernapasan, yang ketiga lingkungan. Ya, yang berikut yaitu asal-usul mikroba. Yang pertama yaitu kita bisa lihat pada gambar berikut, di mana pada saat bayi dilahirkan ia steril, tapi pada saat ia keluar ia terkena kontaminasi, yaitu pada saat ibunya menggendong atau ibunya memberi susu. Dan yang berikut pada saat ayahnya menggendong bayi tersebut, maka ia akan terkontaminasi oleh mikroba. Dan yang terakhir pada lingkungan, yaitu pada saat dokter memeriksa bayi tersebut. Pada gambar yang berikut yaitu kita dapat melihat bahwa mikroba yang terdapat pada tubuh manusia, yaitu yang pertama kita bisa melihat pada kulit, telinga, hidung, mulut, lambung, usus, saluran kencing atau vagina. Nah, di sini mikroba yang paling terkhusus yang sering terkena pada tubuh manusia yaitu kita bisa lihat pada kulit, mulut, dan usus. Berikut kita dapat melihat pada tabel, yaitu contohnya daerah yang biasanya banyak terdapat paparan dari mikroba, yaitu contohnya pada kulit. Nah, saluran pencernaan baik pada daerah sekitar mulut, daerah oral, ataupun di daerah sekitar usus besar maupun usus kecil. Jumlah bakterinya juga bermacam-macam, karena ini juga daerah pertumbuhannya juga mengarah terhadap spesifik jenis mikroba yang juga belum memiliki faktor lingkungan hidup yang berbeda. Nah, misalnya yang hidup di sekitar jaringan kulit itu berbeda dengan yang terdapat di saluran genital ataupun di dalam saluran pencernaan. Mikroba di bagian tubuh, pertama pada kulit,
ada mikroorganisme aerob dan anaerob dipteroid atau Corin Bacterium. Yang kedua, mikroorganisme non-hemolitik aerob dan anaerob atau Staphylococcus. Yang ketiga, mikroorganisme alpha hemolitik atau Streptococcus dan Enterococcus. Yang keempat, mikroorganisme gram negatif coliform bacil dan Acinetobacter. Yang kelima, ada fungi dan yeast. Faktor pengeliminasi mikroorganisme non-residen dari kulit ada asam lemak dari dalam sekresi sebaceous dan lysosime. Mikroba pada kulit terdapat 8. Yang pertama, koagulasi negatif Staphylococcus. Yang kedua, dipteroid atau including Propionibacterium acnes. Yang ketiga, Staphylococcus aureus. Yang keempat, Streptococcus atau Variolous species. Yang kelima, Bacillus spp. Yang keenam, Malassezia purpur. Yang ketujuh, Candida spp. Yang kedelapan, Mycobacterium spp atau Occasionali. Yang terdapat pada saluran pencernaan. Yang pertama, pada mulut, lidah dan cairan mukosa. Contohnya Candida albicans, Streptococcus viridans, dan Neisseria sp. Yang kedua, terdapat pada esofagus, mikrobiota mulut sementara. Yang ketiga, pada perut, kondisi akan lebih cepat steril setelah makan. Yang keempat, pada usus kecil, mengandung mikroorganisme dalam jumlah sedikit dan non-patogen. Contohnya Lactobacillus, Candida, dan Streptococcus. Mikroba pada mulut dan orofaring. Normal microbiota of the mouth and oropharynx. Yang pertama ada Viridian Streptococcus. Yang kedua ada Coagulase negatif Staphylococcus. Yang ketiga ada Veillonella spp. Yang keempat ada Fusobacterium spp. Yang kelima ada Treponema spp. Yang keenam ada Propyromonas spp and Prophetella spp. Yang ketujuh ada Neisseria spp and Branhemella catarrhalis. Kedelapan ada Streptococcus pneumonia. Yang kesembilan ada Beta hemolytic Streptococcus atau not group A. Yang ke-10 ada Candida spp. Yang ke-11 ada Haemophilus spp. Yang ke-12 ada Dipteroids. Yang ke-13 ada Actinomyces spp. Dan yang ke-14 ada Eikenella corideum. Dan yang ke-15 atau yang terakhir ada Staphylococcus aureus. Pada usus besar manusia antara lain ada Bacteroides spp. Yang kedua ada Fusobacterium spp. Yang ketiga ada Clostridium spp. Yang keempat ada Peptostreptococcus spp. Yang kelima ada Escherichia coli. Yang keenam ada Klebsiella spp. Yang ketujuh ada Proteus spp. Yang kedelapan ada Lactobacillus spp. Yang kesembilan ada Enterococcus. Yang ke-10 ada Streptococcus atau Variolous species. Yang ke-11 ada Pseudomonas spp. Yang ke-12 ada Acinetobacter spp. Yang ke-13 ada Coagulase negatif Staphylococcus. Yang ke-14 Staphylococcus aureus. Yang ke-15 Mycobacterium spp. Dan yang ke-16 ada Actinomyces spp. Demikian hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. See you.